saya Tini Alfiani, kelas akuntansi 2019. Di sini saya akan mau mewawancarai Pak Arif tentang perpajakan. Sebelumnya boleh berkenalan dulu, Pak? Boleh. Oke, nama saya Arif Rahman. Saya sebagai staf perpajakan di PT JBK Indojaya. Sudah berapa lama menjalankan profesi sebagai staf pajak, Pak? Saya di JBK Indojaya udah 10 tahun. 10 tahun. Iya, sebagai staf bagian ngurusin perpajakannya. Sebelumnya apakah Bapak memiliki background pendidikan pajak, Pak? Awalnya saya bukan dari perpajakan, saya sebenarnya orang teknik, tapi karena ada peluang tentang pekerjaan perpajakannya, saya ikut kursus, jadi saya ambil brevet ABC di kursus perpajakannya, brevet. Berarti perpajakan itu harus ada sertifikasinya ya, Pak? Sertifikatnya. Iya. Jadi brevet ABC. Cara mendapatkannya itu kita Ikut kursusnya, ya. Di perusahaan Bapak menerapkan PPh berapa, Pak? Jadi kita itu ada, kalau di kita kan masih PM ya, apa namanya modal dalam negeri. Jadi kita masih dalam yang kita urus itu pajak PPh 21, kemudian PPh 25, PPh 29 sama PPN ya 11. PPN 11. Iya. Berapa lama jangka waktu pembayaran PPh? Sebenarnya sih yang misalnya bulan Juli, jadi yang kita lapor bulan Juli ini adalah untuk bulan Juni kemarin. Jadi bulan Juni itu kita lapornya bulan Juli. Jadi misalnya PPh 21 ya kita lapornya itu kita bayarnya itu tanggal maksimal ya tanggal 10, kemudian bayarnya itu maksimal tanggal 10, kemudian lapornya itu maksimal tanggal 15. Pasti sebagai staf pajak kan mempunyai agenda rutin bulanan ya, Pak? Bisa Ya. Dijelaskan, Pak, sedikit perihal agenda tersebut? Ya, itu agendanya itu gimana kita harus menghitung PPh 21, kemudian PPN tadi ya, PPN 11 itu kita lapor rutin tiap bulannya. Sedangkan kalau akhir tahun kan kita pakai PPh 29 sama PPh 25 itu per bulan juga. Apa ada kesulitan yang dihadapi selama menjadi staf pajak, Pak? Kesulitannya adalah apabila kita tidak update tentang perubahan peraturan pemerintah tentang kebijakan perpajakan dan perubahan PTKP, ya kita akan melakukan kesalahan dalam perhitungan. Bagaimana cara mengatasi jika ada kekeliruan dalam membuat laporan perpajakan, Pak? Kalau di dalam pembuatan laporan itu misalnya kalau di perpajakan itu misalnya kan kita udah lapor nih salah. Nah, kita ada pembetulan lagi, pembetulan 1, pembetulan 2, bahkan misalnya udah 1 tahun, 2 tahun kemudian kita baru lihat ada kesalahan, kita bisa pembetulan lagi. Jadi pembetulan itu nggak ada batasnya. Kenapa memilih profesi ini, Pak? Karena saya melihat bahwa profesi pajak ini peluangnya itu sangat besar, karena semua perusahaan itu membutuhkan orang pajaknya ya. Jadi bagian perpajakan ini sangat luas, dan sekarang ini kan khusus untuk orang-orang yang lulusan perpajakan nggak ada. Jadi ya itu sih sebenarnya peluangnya. Orang yang seperti apa yang cocok untuk profesi ini, Pak? Orang yang profesi pajak ini adalah orang yang pertama itu dia harus teliti, kemudian jujur, kemudian orang yang selalu update tentang perubahan kebijakan pemerintah gitu. Tips untuk yang tertarik dengan perpajakan, Pak? Jadi tips yang tertarik untuk perpajakan adalah tipsnya adalah lulusan yang dari akuntansi itu sangat cocok, karena mereka tinggal ngikutin lanjut ke kursus brevet, makanya ilmu akuntansinya ada kemudian masuk ikut brevet pajak itu sangat gampang sekali kita mencari pekerjaan pertama, kemudian kedua ilmunya itu basicnya adalah di akuntansi. Kesan-kesan selama ini yang paling
paling membahagiakan, membanggakan, dan yang paling mengecewakan Pak? Boleh minta kesan-kesan? Oke, jadi kesan kita kalau kita itu saling membahagiakan, yaitu apabila kita bisa membuat laporan perpajakan itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian kalau kita misalnya nggak sesuai, kan kita nggak senang gitu, kurang bahagia gitu lah ya. Kemudian kalau yang apa tadi, Mengecewakan. yang mengecewakan, kalau kita udah bikin laporan nih, ternyata ada perubahan, misalnya perubahan undang-undang yang menyebabkan PTKP itu harus berubah, sedangkan kita udah pakai PTKP yang lama, akhirnya kan kita harus pembetulan, itu sih juga sangat mengecewakan. Itu aja Pak wawancaranya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pini Alfiani, kelas akuntansi 2019, akan mewawancarai Ibu Mila tentang analisis keuangan sebagai akuntan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Nila Maharani dari PT Jabeka Indrajaya. Ya, Dalam perusahaan ini Ibu menjabat sebagai apa? saya sebagai seorang akuntan yang mengurusi keuangan di analisis keuangan di PT Jabeka. Sudah berapa lama menjalankan profesi sebagai akuntan? Kurang lebih sudah 5 tahun. Terima kasih sudah lama juga ya Bu. Ya, Apakah ada sertifikasi khusus dalam profesi ini Bu? ada. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi tersebut Bu? Biasanya ada kursus akuntan juga ada. Ada juga kayak kemarin sempat saya ikut accounting for business selama 1 tahun. Pasti sebagai akuntan kan mempunyai agenda rutin bulanan ya Bu. Ya, Bisa dijelaskan Bu sedikit perihal agenda tersebut? biasanya kan kalau kita awalnya harian, ada transaksi harian, itu nanti akan dicek sama teman-teman akunting yang lainnya karena kita per tim ya. Di situ nanti akan dicek setiap transaksinya, kemudian nanti akan direkap, dari hari akan direkap menjadi bulanan, dari mulai transaksi penjualan, pembelian, kemudian pembayaran transaksi hutang dan piutang. Seperti itu ya Bu. Apa ada kesulitan yang dihadapi selama menjadi akuntan Bu? Banyak yang kesulitannya, tapi ya dari situ kita jadi belajar dari kesulitan-kesulitan itu. Bagaimana cara Ibu mengatasi jika ada kekeliruan dalam membuat laporan keuangan? Yang pertama adalah panik. Tapi kalau panik biasanya marah. Tapi jangan pernah marah. Kalau misalnya itu ya kita minta cross check dulu datanya udah benarnya seperti apa. Kemudian ya biasanya banyak akan ada revisi dari, jadi kalau dari awalnya udah salah akan mempengaruhi ke yang laporan-laporan berikutnya gitu. Kenapa memilih profesi ini Bu? Dan orang yang seperti apa yang cocok untuk profesi ini? Semua orang bisa di profesi ini asalkan mereka mau belajar, mereka mau menyesuaikan diri di profesi ini, mau mau lebih teliti gitu dan lebih banyak mau tahu gitu, kalau untuk di profesi ini. Ibu sendiri kenapa memilih profesi ini? Kenapa? Karena saya bidangnya administrasi awalnya, kemudian saya bantu suami saya di sini, saya jadinya ikut sampai, dan saya alhamdulillah ada basicnya juga gitu kan, accounting for business selama setahun. Tips untuk yang tertarik dengan profesi ini Bu? Tetap semangat, jangan terus mau belajar, kemudian lebih teliti, itu aja sih. Kesan-kesan selama ini yang paling membahagiakan, membanggakan, dan yang paling mengecewakan Bu? Boleh minta kesan-kesannya? Kesan-kesannya setiap kecewaan tuh selalu ada kebahagiaan. Kayak contohnya kayak kemarin kita kan ada aplikasi accounting itu ya, dari transaksi itu kan nyambungnya ke accounting itu.
itu karena ada error-errornya kita harus sampai lembur berhari-hari kumpul sama-sama. Ya positifnya kita bisa jadi saling akrab, bisa saling mengenal, sama-sama satu tim. Itu positifnya, ya dibawa positif aja lah semuanya.